Overdosis penggunaan gadget memang berdampak buruk pada mata anak. Datanya anak yang alami masalah mata, mulai mata minus sampai kerusakan syaraf mata meningkat. Seperti apa indikasinya dan bagaimana mengantisipasinya? Warga 62 wajib simak faktanya. Kalau main HP itu sampai ke yang deket banget gitu di mata tuh. Itu kok saya lihat matanya itu kedip-kedip gitu, kedip-kedip. Matanya kenapa ini anak kok kedip-kedip gitu. Sudah ada beberapa penelitian nih Mbak, baik di dalam negeri, gak hanya di Asia, tapi juga secara global, itu memang penggunaan HP atau gawai terkait dengan minus yang lebih tinggi. Gadget, faktanya bagai sudah tidak bisa terlepaskan dari generasi sekarang. Bukan tidak ada manfaatnya, namun juga bukan tidak ada dampak buruknya. Di antara dampak ini, faktanya pula overdosis gadget sudah membuat makin banyak mata anak rusak. Mulai mata minus besar, mata juling, mata bengkak, mata kering, sampai gangguan syaraf pada mata. Ya, persoalan anak-anak di Indonesia ini memang sangat pelik. Kecanduan gadget terutama ini menjadi salah satu persoalan yang sangat serius akibat teknologi ini yang semakin hari semakin canggih. Akibatnya, kesehatan mata anak jadi terganggu. Lantas, seperti apa menangani persoalan ini? Tahun 2024, Kementerian Kesehatan mengungkap tidak kurang 3,6 juta anak di Indonesia mengalami kelainan refraksi. Jumlah ini diperkirakan belum semua terdata, juga terus meningkat angkanya. Kelainan refraksi merupakan gangguan mata umum yang membuat cahaya tidak terfokus dengan benar pada retina. Kondisi ini menyebabkan penglihatan kabur. Salah satu pemicunya, ya, penggunaan gadget yang berlebihan. Mewakili kejadian ini, cerita Ningsih misalnya. Ini terjadi pada cucunya yang masih berusia 2 tahun. Mamanya kan kadang-kadang mengerjakan pekerjaan rumah tuh, yaudah deh ini kasih HP. Akhirnya dia kalau main HP itu sampai ke yang deket banget gitu di mata tuh. Nanti kalau dia udah duduk dia lama-lama tumbang, tiduran nanti tengkurap, nanti begitu seterusnya. Akhirnya saya begitu mau nyuapin makan, itu kok saya lihat matanya itu kedip-kedip gitu, kedip-kedip. Matanya kenapa ini anak kok kedip-kedip gitu. Aduh Kak, ini gimana anaknya matanya kedip-kedip. Akhirnya kita rujukan ke dokter mata. Nanya lah kita sama dokter, kenapa Bu ini? Main HP ya? Tanya-tanya gitu sama dokternya. Iya dok, maaf ini kita semuanya lengah lah ya. Anak selalu diberikan HP. Cuman kalau untuk sekarang sih masih bisa nggak nih dok diselamatkan dalam waktu dekat? Jangan sampai lama-lama. Soalnya yang awalnya yang kakaknya juga seperti itu. Untuk sementara dikasih obat 1 minggu. Terus diusahakan bisa nggak seminggu ini nggak usah megang HP dulu gitu, anaknya harus diajak main. Masih banyak contoh lain lagi, dan faktanya pula bukan tidak ada yang telat atau bahkan tidak tertangani. Jadi perhatian, dokter spesialis mata pun ingatkan hal ini tidak boleh dianggap sepele. Jadi memang sudah ada beberapa penelitian nih Mbak, baik di dalam negeri, kita ada beberapa data juga ya, semacam survei, kemudian di luar negeri juga, gak hanya di Asia, tapi juga secara global, itu memang penggunaan HP atau gawai terkait dengan minus yang lebih tinggi gitu. Dan sebetulnya mungkin bukan semata karena radiasinya aja nih Mbak, tapi lebih ke arah mungkin cara penggunaannya, bahwa mereka makainya berjam-jam, terus ngelihatnya sangat dekat, sambil tiduran, cahayanya nggak cukup. Kalau sinar biru biasanya itu memang berpengaruh ke sleep pattern-nya Mbak. Jadi paparan cahaya biru itu akan menghambat keluarnya hormon tidur atau hormon mengantuk. Sehingga nanti anak-anak itu akan terganggu tidurnya, pola tidurnya jadi berantakan, tidurnya tidak nyenyak. Tapi di luar itu sebetulnya yang lebih berpengaruh langsung ke mata adalah penggunaan yang terus-menerus dalam jarak yang dekat. Karena pada saat kita melihat dalam jarak yang dekat, itu mata berada dalam kondisi yang kita bilang akomodasi, konvergensi gitu ya. Sehingga di situ terpicu untuk memperpanjang bola mata dan pada akhirnya memicu terjadinya minus. Paparan gadget bisa jadi tidak terhindarkan, namun dampaknya bisa dihindarkan. Salah satu diantaranya dengan terapkan 20-20-20 rule. 20 menit di depan gadget istirahatkan mata,
dengan melihat jauh setidaknya 20 feet atau 6 meter selama minimal 20 detik. Utamanya overdosis wajib dihindari. Peran orang tua mengawasi juga peduli. Krusial bagi masa depan anak. Nah, pastinya orang tua nih yang punya peran penting dalam menghadapi persoalan ini. Supaya gadget yang tadinya bermanfaat ini tidak berbalik jadi musuh bagi anak-anak. Husnul Khotimah, Agung Maulana melaporkan.